Pagi itu di kediaman keluarga besar Smith. Saat itu Michael Smith sedang berada di ruang makan bersama dengan istri dan putrinya. Mereka sedang memakan sarapan mereka dan mengobrol dengan ringan. Mereka tidak tahu jika John pulang ke sana tengah malam membawa Edward. Selagi mereka menikmati makanan mereka, tiba-tiba seorang anak kecil berlari dari tangga dan menghampiri mereka sambil memanggil ibunya. Edward yang keluar dari kamar John segera berlari ke bawah dan sangat bingung melihat rumah besar itu. Dia berlari menghampiri meja makan karena dia melihat ada beberapa orang di sana. Mommy, Michael Smith, Xiao Yu dan Sylvia begitu kaget melihat anak kecil yang tampak kebingungan melihat ke arah mereka. "Uncle, where's my mom?" tanya Edward pada Michael Smith. "Anak siapa ini? Kenapa bisa ada di sini?" tanya Michael heran. Xiao Yu segera bangkit berdiri dan menghampiri Edward yang tampak kebingungan. "Sayang, dari mana kau datang?" Edward segera menunjuk ke lantai atas dan pada saat itu, semua saling pandang. "Siapa yang membawa anak itu? Siapa namamu?" tanya Xiao Yu lagi. "Edward. Edward, kenapa kau bisa datang dari atas?" "Aku sedang tidur dengan Daddy, tapi saat aku terbangun aku tidak tahu ini di mana." "Auntie, where's my mom?" tanya Edward lagi. Michael langsung bangkit berdiri dan berteriak dengan kencang untuk memanggil putranya. "John!" John masih tidur saat itu dan dia begitu kaget mendengar teriakan ayahnya. Dia segera bangun dan tidak mendapati Edward di kamarnya. Dengan cepat John memakai bajunya dan segera turun ke bawah. Di sana tampak ayahnya sedang melotot ke arahnya dan Edward tampak kebingungan di dekat ibunya. "Dad, kenapa pagi-pagi kau sudah berteriak?" tanyanya. "John, anak siapa ini?" tanya ayahnya. "Oh, anak pacarku," jawabnya dengan santai. Semua yang mendengar begitu kaget dan pada saat itu, Michael menggebrak meja di depannya dengan kencang. Edward begitu kaget dan berlari ke arah John dan memeluk kakinya karena ketakutan. "Jangan main-main denganku," makinya. "Aduh, sudah. Kenapa pagi-pagi kalian sudah ribut? Kalian membuat anak itu ketakutan," sela Xiao Yu. "Dad, aku tidak main-main karena ini memang anak pacarku." John segera menggendong Edward yang sedang ketakutan di bawah kakinya. "Sylvia, bisa kau bawa Edward pergi bermain?" pintanya. Sylvia bangkit berdiri dan menghampiri kakaknya. "Baiklah, berikan padaku," katanya. "Hai Edward, mau main denganku?" ajak Sylvia. Edward memandangi John sejenak dan segera mengangguk. Sylvia segera mengambil Edward, menggendongnya dan membawanya masuk ke dalam kamarnya. Setelah kepergian Sylvia, suasana di sana kembali hening dan menegangkan. "John, aku tidak akan mengizinkan kau berhubungan dengan wanita yang sudah punya anak," kata Michael Smith. John merapikan rambutnya yang berantakan karena habis bangun tidur. "Daddy salah paham, dia cuma anak asuh pacarku," jelasnya. "Anak asuh? Benar. Pacarmu? Yang berani melemparkan bikini ke arahku?" tanya Michael memastikan. "Yah, seharusnya Daddy sudah tahu." Michael kembali duduk di atas kursinya, dia kira putranya berhubungan dengan janda. Xiao Yu tersenyum melihat keduanya dan setelah itu wanita itu menghampiri putranya. "Kenapa kau tidak bilang pada Mommy jika kau sudah punya pacar?" "Mom, apa aku harus laporan? Dasar kalian ayah dan anak sama menyebalkan, aku hanya ingin bertemu dengannya." John segera memeluk ibunya dan mencium pipinya. "Aku akan membawanya tapi Mom, mau kan menjaga Edward untukku?"
Tanyanya. Kenapa harus momimu yang menjaganya? Memangnya kemana pacarmu? Sela ayahnya. Dad, ada sedikit masalah jadi dia tidak bisa menjaga Edward untuk beberapa saat dan menitipkannya padaku. John, aku tidak tahu apa yang sedang kau lakukan tapi Bill Loren tiba-tiba mengajakku bertemu. Abaikan saja dia Dad, aku yang akan menemuinya nanti. Setelah berkata demikian, John segera kembali ke atas untuk mandi karena dia ingin segera menemui Samantha. Sedangkan saat itu Samantha sedang duduk sendiri di apartemennya, suasana mendadak sepi karena tidak ada Edward. Ayah dan ibunya baru saja pergi, mereka bilang harus segera kembali ke rumah. Samantha tidak mau mencegah kedua orang tuanya karena dia malas berbicara dengan ayahnya. Ditambah ayahnya yang tidak percaya padanya membuat hatinya tambah kesal. Samantha menekuk kakinya dan memeluknya, entah apa yang mau dia lakukan. Ini akhir pekan dan dia tidak bekerja. Edward sedang bersama John, apa dia harus pergi ke sana? Samantha merenung di sana dan mulai mengantuk. Karena begitu kesal pada ayahnya membuatnya kurang tidur. Sedangkan saat itu John telah tiba di apartemen Samantha. John berjalan dengan cepat untuk segera menemui wanitanya. Saat tiba, John membuka pintu apartemen Samantha yang tidak dikunci dan masuk ke dalam. Di dalam sana tampak Samantha sedang duduk di atas sofa, memeluk dirinya dan menyembunyikan wajahnya. John segera menghampiri Samantha dan duduk di sisinya. "Baby, kau sungguh orang yang tidak berhati-hati." Samantha kaget dan mengangkat kepalanya, dia juga kaget melihat John sudah duduk di sampingnya. "John, kapan kau masuk?" tanyanya. "Lihat, bahkan kau tidak dengar saat aku masuk. Bagaimana jika yang masuk adalah seorang penjahat? Sebagai seorang wanita kau harusnya bisa berhati-hati." "Maaf, aku sangat mengantuk." "Mengantuk? Apa kau tidak tidur?" "Aku tidak bisa tidur gara-gara si tua bangka itu," katanya putus asa. John memperhatikan pipi Samantha yang tampak memerah dan bengkak. Dengan cepat John meraih dagu Samantha dan melihatnya dengan teliti. "Apa yang terjadi dengan wajahmu?" tanyanya. "Kena pukul." "Baby, apa ayahmu yang memukulmu?" "Siapa lagi? Aku sangat benci dengannya. Jika saja bukan ayahku sudah aku pukul dia sampai mati," jawab Samantha kesal. "STTTS. Baby, jangan berbicara seperti itu terhadap ayahmu." John menarik Samantha dan memeluknya. "Katakan padaku, apa yang terjadi?" tanyanya. Ayahku tidak percaya dengan semua ucapanku. Dia tetap memintaku untuk menjalin hubungan dengan Franz. Aku sudah bilang aku berpacaran denganmu tapi dia bilang aku berbohong dan asal menyebut namamu saja." "Begitu? Ada lagi?" tanya John. "John, seberapa hebatnya dirimu sampai ayahku tidak percaya?" tanya Samantha penasaran. John tersenyum dan mengelus kepalanya dengan lembut. "Mana aku tahu sayang, apa kau kira yang menggunakan nama John Smith cuma aku? Seharusnya kau tanyakan pada ayahmu John mana yang dia maksud hebat. Dan lagi pula aku tidak hebat seperti yang kau kira. Bahkan sampai sekarang aku belum bisa mendapatkan hatimu." Jawabnya. "Benar, apa hebatnya pria menyebalkan sepertimu?" sela Samantha. John hanya terkekeh dan mencium ujung kepalanya. Entah kenapa ayah dan ibuku begitu kaget saat aku menyebut nama John Smith, seolah-olah mereka mengenalnya. "John, apa kau begitu terkenal?" tanya Samantha lagi. "Baby, jangan bertanya padaku karena aku bukan artis. Sudah aku katakan yang punya nama John Smith bukan cuma aku, bisa saja yang ada di pikiran orang tuamu adalah orang lain saat kau menyebut namaku. Kau sungguh menyebalkan."
dengus Samantha kesal. John tersenyum dan menciumi wajah Samantha yang memerah. "Di mana ayah dan ibumu? Aku mau bertemu. Mereka sedang menuju bandara untuk kembali ke rumah." "Pulang? Kenapa kau tidak mengantar mereka?" tanya John heran. "Aku malas," jawabnya asal. "Baby, jangan seperti itu. Jam berapa penerbangan mereka?" "Mungkin 1 jam lagi." "Oh baby, segeralah ganti bajumu dan ikut aku." "Untuk apa?" tanya Samantha penasaran. "Untuk bertemu orang tuamu biar mereka percaya." "Tapi, sudah sana sebelum kehabisan waktu." John menarik tangan Samantha hingga wanita itu berdiri dari duduknya. Setelah itu John mendorong tubuh Samantha dengan pelan menuju kamarnya untuk ganti baju. Setelah Samantha masuk ke dalam kamar, John segera mengambil ponselnya untuk menghubungi Billy. "Billy, segera bawa orang ke bandara dan halangi Alex Jackson dan istrinya. Tahan mereka supaya tidak naik ke pesawat," perintahnya. "Aye. Aye. Bos," jawab Billy dan dia segera menjalankan perintah. Saat itu di bandara, Alex Jackson dan istrinya sedang berjalan bersama hendak melakukan check-in. Setibanya di sana, Anna Jackson mengajak suaminya melihat sesuatu di toko-toko yang ada di bandara. Mereka juga sarapan di sana sebelum melakukan check-in. Saat Alex Jackson hendak memperlihatkan tiketnya pada petugas yang ada di pintu masuk, tangannya langsung ditahan oleh seorang pria bertubuh kekar. Alex Jackson dan istrinya merasa heran melihat beberapa pria bertubuh kekar menghampirinya. Apa mereka melakukan kesalahan? "Selamat pagi Tuan Alex, maaf mengganggu kenyamanan Anda. Bos saya ingin bertemu dengan Anda." Billy tiba di waktu yang tepat dan langsung memerintahkan anak buahnya berpencar untuk mencari Alex Jackson dan istrinya. Untunglah dia dapat menemukan sepasang suami istri itu sebelum melakukan check-in. "Siapa bosmu? Ada urusan apa menahanku?" tanya Alex Jackson dengan kesal. "Maaf Tuan Alex, ikutlah dengan kami baik-baik," pinta Billy. "Tidak bisa, aku tidak punya waktu," tolaknya. "Maaf Taun, apa kami membuat kesalahan?" tanya Anna Jackson. "Tidak nyonya, bos dan putrimu ingin bertemu." "Putri? Samantha?" Alex Jackson dan istrinya saling pandang. "Apa maksudnya?" Karena penasaran akhirnya mereka mengikuti Billy dan beberapa orang pria itu. Selama mereka berjalan semua mata tertuju ke arah mereka. Alex Jackson dan istrinya benar-benar dibuat bingung. Mereka dikawak dan terlihat seperti orang penting saja. Billy membawa mereka menuju ke sebuah mobil yang sudah terparkir dan menunggu mereka. Alex dan istrinya mulai ragu. "Mau dibawa kemana mereka?" "Tuan, aku tidak bisa ikut lagi. Pesawat yang akan kami tumpangi sebentar lagi akan take off," kata Alex Jackson. "Jangan khawatir Tuan Alex, Anda akan kami antar nanti," jawab Billy meyakinkan. "Tunggu, aku akan menghubungi putriku sebelum ikut denganmu." Alex Jackson segera menghubungi putrinya. Dia tidak akan mengikuti para pria itu begitu saja sebelum tahu apakah Samantha ingin bertemu dengannya. "Samantha apa-apaan ini?" tanya Alex Jackson melalui ponselnya. Samantha merasa heran, apa maksud ayahnya? Saat itu Samantha sedang berada di mobil bersama John untuk menemui orang tuanya. "Apa maksud Daddy?" tanyanya bingung. "Apa maksud orang-orang ini? Apa benar kau ingin bertemu?" Samantha langsung melihat ke arah John yang sedang duduk di sampingnya. "John, apa maksudnya?" tanyanya. "Baby, katakan saja pada ayahmu untuk mengikuti Billy," bisik John di telingnya. Samantha mengangguk karena dia mulai mengerti jika John mengutus orang untuk menahan ayahnya.
Dad, ikuti saja mereka, ada yang mau bertemu denganmu. Akhirnya Alex Jackson dan istrinya mengikuti Billy. Mereka tidak tahu akan dibawa kemana, tapi mereka yakin jika memang putrinya yang ingin bertemu dengan mereka dan seseorang yang entah siapa. Saat itu Samantha dan John tiba di sebuah tempat dan pada saat melihat tempat itu, Samantha tidak percaya. Bagaimana tidak? Sebuah rumah mewah dengan fasilitas bandara pribadi, bahkan beberapa jet pribadi terparkir di sana. Ini rumah atau bandara? John, ini di mana? Kenapa kita ke sini? Bukankah kau bilang ingin bertemu dengan orang tuaku? Tanyanya. Yah, ini rumah keluargaku baby dan kita akan bertemu dengan ayahmu di sini. Rumah? Tapi kenapa banyak pesawat di sini? Baby, keluargaku senang bepergian dan tidak suka merepotkan diri, jadi apa salahnya membuat rumah dengan fasilitas bandara pribadi? Dan bukankah orang tuamu ingin kembali? Akan lebih cepat jika mereka menggunakan jet pribadiku. Cih, dasar kau gila. Pantas saja saat mendengar namamu ayahku bilang kau orang hebat. Baby, aku hanya ingin kau memujiku hebat saat di atas ranjang saja. Godanya. John, kau terlalu merendah. Aku tidak hebat sayang, aku memang punya banyak uang. Bahkan jika aku punya 100 anak sekalipun uangku tidak akan habis. Hah? Kau ingin aku mati ya? Sela Samantha. Oh baby, kau yang mengatakannya. Berarti kau sudah siap menjadi istriku. Goda John. Itu, kau salah dengar. Elak Samantha. Dia sangat malu karena kelepasan bicara. John tersenyum dan menggandeng tangan Samantha masuk ke dalam rumahnya. Samantha duduk di atas sofa, menunggu kedatangan orang tuanya. Sementara itu, mobil yang membawa Alex Jackson memasuki tempat itu. Alex Jackson dan istrinya saling pandang. Rumah siapa ini? Saat turun dari mobil mulut Alex Jackson ternganga, sebuah rumah mewah dengan fasilitas bandara pribadi dan beberapa jet pribadi terparkir di sana. Tidak semua orang bisa memiliki tempat seperti itu. Alex Jackson menelan ludahnya, apa maksud dari semua ini? Silahkan Tuan Alex, Nyonya. Bos dan putri Anda telah menunggu. Billy mempersilahkan kedua orang itu dan mulai membawa mereka. Alex Jackson dan istrinya mengikuti Billy masuk ke dalam rumah itu dengan penuh tanda tanya di hatinya. Apa benar putrinya ada di sana? Dan siapa yang dipanggil, bos oleh pria yang sedang membawa mereka ini? Mereka masuk ke dalam dan tampak Samantha sedang duduk di ruang tamu yang tampak mewah itu sendirian. Samantha segera bangkit berdiri saat melihat ayah dan ibunya dan dengan cepat Samantha berjalan menghampiri kedua orang tuanya. Mom, Dad. Sayang, apa maksudnya ini? Tanya Anna Jackson penasaran. Mom, pacarku ingin bertemu. Samantha jangan main-main. Sela ayahnya. Maaf karena telah menghalangi keberangkatan Tuan Alex dan Nyonya Jackson. Sebuah suara terdengar dari arah samping dan seorang pria berjalan ke arah mereka dan tersenyum pada mereka. Mata Alex Jackson dan istrinya terbelalak kaget, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. John Smith. Mereka berdua melongo seperti orang bodoh melihat kedatangan pria itu. Samantha memijit pelipisnya, kesal melihat kedua orang tuanya. Apa mereka sedang melihat hantu? Mom, Dad. Panggil Samantha menyadarkan kedua orang tuanya. John menghampiri Samantha dan melingkarkan tangannya di pinggang Samantha dan memeluknya dengan erat. Maaf aku tidak segera menemui kalian, kata John. Oh, tidak apa-apa, jawab Alex Jackson dengan tergagap. Dia sangat kaget melihat pria itu,
Selama ini dia hanya melihat wajah John dari majalah yang dibacanya saja, tapi sekarang, ternyata putrinya tidak berbohong. Samantha membawa ayah dan ibunya duduk di atas sofa. "Mom, Dad, apa kalian percaya padaku sekarang?" tanyanya. "Tentu sayang, kami percaya dan maafkan kami," jawab ibunya. "Jadi, apakah Daddy akan membatalkan pertunanganku dengan Franz?" tanyanya lagi. Sebelum menjawab, Alex Jackson melirik ke arah John yang duduk di sebelah putrinya dan sedang mendengarkan pembicaraan mereka. "Baiklah, aku akan membicarakan hal ini dengan Franz." Dia sungguh tidak menyangka ternyata putrinya bisa berhubungan dengan orang hebat seperti John Smith, bahkan pria ini lebih hebat daripada Franz. "Apa kalian menyetujui hubungan kami?" John membuka suaranya. "Oh tentu saja," jawab Alex Jackson sedangkan Samantha tampak lega. "Maaf Sam, Daddy tidak percaya dengan ucapanmu." "Tidak apa-apa Dad," jawab Samantha. "Jadi Tuan Alex, aku harap kau percaya dengan putrimu kelak dan tidak memukulnya lagi." "Maafkan kekasaranku, aku kira dia hanya asal bicara saja." "Tidak apa-apa tapi aku harap di lain waktu kau tidak memukulnya lagi," kata John dengan tajam. Samantha melotot ke arah John, "Kenapa harus mengatakan itu?" "Sam, Mommy senang ternyata kau tidak berbohong dan dengan begini kau telah membuka hatimu dan melupakan Mark," kata ibunya. "Mark? Siapa yang dimaksud Ibu Samantha?" John memperhatikan Samantha dengan lekat. "Ada hubungan apa Samantha dengan pria yang bernama Mark?" "Kami melakukan ini semua karena takut kau selalu menutup diri dari pria," kata ibunya lagi. "Maaf telah membuat kalian khawatir, aku sudah lama melupakan Mark dan aku tidak peduli dengannya lagi," jawab Samantha. Anna Jackson bernafas lega, dia senang mendengar perkataan putrinya sedangkan dalam hati John, penuh dengan tanda tanya. "Jika begitu kami harap kalian dapat menjalin hubungan dengan baik. Daddy benar-benar minta maaf padamu." "No problem Dad, sekarang kau sudah percaya bukan? Jadi aku harap kau mau membatalkan pertunanganku dengan Franz dan jauhi dia." "Tentu Sam, setelah kami pulang aku akan langsung menghubungi Franz tapi sekarang, kami harus segera pergi untuk membeli tiket kembali karena Daddy sudah ada janji." Tuan Alex tidak perlu repot, sela John dan pada saat itu Alex Jackson melihat ke arahnya. "Billy, bawa Tuan Alex kembali dengan pesawat pribadiku," perintah John pada Billy yang sedang berdiri tidak jauh darinya. "Tidak perlu Tuan John, kami bisa naik pesawat biasa," tolak Anna Jackson. "Tidak perlu sungkan, anggap ini sebagai permintaan maafku karena telah membatalkan penerbangan kalian seenaknya." Akhirnya dengan tidak enak hati Alex Jackson pulang menaiki jet pribadi milik John. Tapi sebelum pergi, Samantha memeluk kedua orang tuanya. Dia harap, setelah ayahnya membatalkan pertunangannya dengan Franz, maka pria itu tidak akan datang menemuinya seperti yang diucapkannya. Tapi saat itu, Samantha tidak tahu Franz sedang berdiri di depan pintu apartemennya untuk menemuinya.